Momentum seperti sekarang ini atau momentum puasa maupun momentum Ramadan atau momentum Lebaran itu tidak untuk semua industri, itu perlu dipahami ya. Biasanya saya jualan 1000 piece nih gitu. Bagaimana kita mengusahakan sesuatu supaya sama-sama ikut momentum tapi bisa jualan 1.500 gitu. Betul. Atau 1.200 piece lebih banyak. Itu kalau burung terbang itu angin di bawah dia yang ngangkat dia naik itu seperti itu. Momentum itu analoginya seperti itu. Hai kawan Merdeka, berjumpa kembali bersama saya Ricky Jovano di Glam Talk. Hari ini kita akan membahas momen Ramadan menjelang Lebaran. Kan pasti banyak sekali kalau kita lihat-lihat ya, di jalan tuh banyak yang jualan, banyak yang menjajakan dagangannya. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas online, apalagi ketika Ramadan menjelang Lebaran, pasti akan banyak barang yang dijual, entah itu makanan ataupun itu souvenir. Hari ini kita masih bersama dengan Ibu Ruwaniwati, founder dan juga senior partner dari Human Inc. Halo Bu Ruwani, ketemu lagi kita hari ini. Jadi bosen ya Rik, ketemu kamu terus ya? Ketemu terus, tapi hari ini sehat Bu ya? Sehat. Perjalanan juga lancar hari ini. Amin. Oke, hari ini juga mungkin untuk kaum Merdeka yang puasa gitu ya, mungkin kita juga mau mengucapkan selamat berpuasa. Oh iya, selamat berpuasa, semoga ibadahnya lancar. Amin. Dan berkah ya. Dan berkah yang pasti. Tapi kalau kita melihat situasi Ramadan seperti ini, setelah Ramadan pasti Lebaran. Banyak orang yang cari baju baru, alhamdulillah katanya. Tapi nggak punya pun nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kalau misalkan ada yang baru, kenapa enggak? Banyak kue kering yang dijual, banyak souvenir, banyak hal apapun yang dijual ketika Ramadan dan juga Lebaran. Tapi menurut Bu Ruwani, sebenarnya tips untuk memanfaatkan momen Ramadan ini seperti apa? Atau Lebaran mungkin? Iya, jadi mungkin kita ngomongnya tentang momentum dulu ya bagi para pengusaha ya. Jadi momentum seperti Lebaran seperti sekarang ini atau momentum berpuasa seperti sekarang ini tidak untuk semua industri, tidak untuk semua perusahaan. Jadi misalnya kalau saya pernah ada klien yang usahanya kontraktor gitu ya, misalnya bangun rumah atau bangun gedung. Pada saat puasa dan Lebaran justru biasanya kurang produktif, sepi, malah justru tukangnya pada mau minta pulang gitu, dan itu bisa agak lama pulangnya ya, bisa 1 bulan. So momentum seperti sekarang ini atau momentum puasa maupun momentum Ramadan atau momentum Lebaran itu tidak untuk semua industri, itu perlu dipahami ya, supaya teman-teman juga bisa oh iya, kalau industri saya bukan memenuhi kebutuhan untuk Ramadan, ya mungkin mungkin tidak bisa memanfaatkan momentum ini gitu. Jadi kita ngomong tentang momentum dulu. Di setiap perusahaan itu selalu ada momentum, setiap usaha selalu ada momentum. Jadi ada yang momentumnya Ramadan seperti sekarang, ada yang momentumnya mungkin Natal dan Tahun Baru, ada yang momentumnya pada saat puncaknya itu pada saat libur anak sekolah misalnya, atau pada saat anak mulai masuk tahun ajaran baru. Terus ada juga yang momentumnya seperti Tahun Baru Cina misalnya gitu ya. Jadi ada banyak usaha itu mereka memerlukan mereka harus paham bahwa usaha mereka itu punya momentum. Bisa melakukan momentum itu ikut sama momentum yang lagi jalan. Jadi kayak Ramadan ini, karena momentumnya Ramadan, aku ikut deh sama momen ini, sehingga kesannya kita seakan-akan kalau promosi itu hubungannya sama Ramadan gitu ya. Terus ada juga mereka yang membuat momentum sendiri bagi usahanya. Jadi misalnya nih, bulan ini ya, hanya bulan ini aja, Februari tanggal 1 sampai 28 kita ada promosi ini. Kalau enggak ada lagi nih, nggak bakalan ada lagi dan udah lewat kalau kamu nggak ngambil sekarang atau nggak beli sekarang. Jadi perlu diingat bahwa momentum itu bagi setiap perusahaan ada masanya. Kalau misalnya saya konsultan pajak nih, tadi kita ngomong tentang pajak ya. Momentum saya itu kapan? Waktu saya Januari, Februari, Maret loh. Waktu tinggi-tingginya orang mau bikin laporan pajak itu. Nah, itu momentum usaha saya, di mana saya adalah orang yang paling dicari di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi memang harus paham ini. Jadi bagaimana memanfaatkan momentum di usaha Anda disesuaikan sama produk atau jasa yang Anda
punyai gitu di usahanya apa. Jadi mesti paham dulu supaya kita bisa memanfaatkan momentum. Oke. Setelah mungkin memanfaatkan momentum, kita ngomongin soal bagaimana cara memasarkannya begitu Bu Rohani ya. Nah sekarang ini kan ini adalah Ramadan kedua yang ada di masa pandemi. Pastinya secara online, jualan secara online ini kan ramai dicari Bu. Nah ini bagaimana cara menyiasatinya Bu? Oke, supaya kita tahu ya, kita mesti ngapain gitu ya pada waktu Ramadan. Tadi kalau kita ngomong tentang momentum, kalau pas momentum kita Ramadan, apa sih sebetulnya dibutuhkan orang pada saat Ramadan? Misalnya takjil, langsung kepingin kolak ya. Dawet enak banget. Misalnya kayak gitu ya. Terus misalnya buah segar pada waktu untuk buka puasa gitu ya, atau frozen food pada waktu untuk sahur misalnya. Terus dan hubungannya sama yang itu, sama kemudian apa ya? Misalnya baju baru atau hal-hal yang ada hubungannya keluar kota bersama dengan keluarga, walaupun tahun ini kayaknya nggak bisa gitu ya. Tapi saya punya teman yang usahanya itu bengkel, Rick. Bengkel. Pada saat mendekati Lebaran biasanya rame banget, soalnya orang kan kepingin rekreasi atau pergi kan, jadi mereka ngecekin tuh mobilnya yang selama terakhir udah jarang, terus sekarang waktunya untuk maintenance gitu ya, waktunya untuk ngecek dan lain-lain. Nah itu ada hubungannya sama Ramadan ya, momennya seperti begitu. Jadi kalau ini mau diterjemahkan menjadi jualannya secara online, kita perlu tahu yang di online itu siapa. Ya, dan bagaimana kita mencapai mereka? Apakah diskon itu cukup menarik? Apakah kalau nggak diskon tuh buy one get one free itu menarik ya? Pakai paket tertentu. Terus kalau misalnya nggak menggunakan paket itu, kita bisa aliansi sama siapa pada waktu Ramadan ini? Misalnya produk kita dititipkan di siapa yang juga menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pelanggan untuk selama masa Ramadan ini. Gitu. Oke, jadi banyak hal yang mungkin bisa dilakukan ketika Ramadan dan juga Lebaran Bu Rohani ya. Tapi mungkin kalau kita berbicara soal persiapannya ini Bu, yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha ketika Lebaran seperti ini kan harusnya banyak ya. Harus menyiapkan ini itu seperti apa kalau menurut Bu Rohani? Persiapannya ya pasti produknya harus siap ya. Utamanya ya. Yang mau dijual gitu. Betul. Barang yang mau dijual atau apa yang mau dijual harus siap. Dan harus istilahnya cocok dengan momentumnya. Jadi kita nggak misalnya jualan apa ya, kalau yang nggak cocok itu jualan apa? Kalau Ramadan. Misalkan jualan coklat tapi Ramadan kan jarang dicari ya Bu? Jarang dicari, itu lebih dicari waktu Valentine gitu ya. Jadi kalau misalnya produk kita nggak cocok, itu ya berarti udah memang bukan waktunya. Tapi pastikan kalau produk kita cocok, misalnya takjil tadi, atau misalnya paket hampers Lebaran, karena kita nggak bisa ketemu, jadi kita ngirimnya pakai hampers gitu, sebagai ucapan selamat Idul Fitri begitu ya. Terus produk yang relevan harus ada, dan produknya pastikan produknya siap. Gitu. Jangan sampai sudah ada pembelinya, tahu-tahu produknya, oh maaf produknya belum ready. Ready-nya kapan? Ready-nya nanti habis hari raya lah, gimana gitu ya. On demand banget kan Bu. Iya. Lalu berikutnya adalah tentukan harga yang tepat. Harga yang tepat itu dari mana? Pertama ya kita perlu tahu harga barang kita HPP-nya berapa gitu. HPP itu harga yang sudah siap untuk ya harga modal lah ya, harga modal yang bisa dijual. Lalu setelah kita tahu HPP-nya berapa, kita lihat tuh di kompetitor kita harganya berapa. Kalau aku itu masuk di harga berapa gitu ya. Jadi pastikan kita tahu harganya pas. Terus harga ini sebetulnya menentukan bagaimana kita bisa menggunakan promosinya. Jadi misalnya kalau orang buy one get one free, itu sebetulnya tidak sama dengan buy one get one free, you know. Iya. Bener ya? Jadi kalau misalnya HPP-nya nih 5.000 nih, es teh, paling gampang ya es teh 5.000. Tapi harga bandrolnya adalah 10.000, gitu kan? Sekarang saya pingin jualan buy one get one free gitu misalnya. Boleh jualan satu yang
harga biasa 10.000, kamu dapat satu yang harga biasanya cuma 7.000 misalnya, packing yang lebih kecil. Atau kalau misalnya buy one get one free, kita pastikan bahwa marginnya cukup gitu. Ya, jadi kita harus pastikan nih, kita mau apa yang kita ingin capai dengan melakukan menentukan harga itu. Kita mau capai apa? Mau dapat spread yang lebih luas, kepingin pembelinya lebih banyak, atau kita kepingin brandnya lebih terkenal. Itu beda loh. Kalau kita kepingin brand lebih terkenal, mungkin kita mikir gak apa-apa deh marginnya dikurangin, asal aku bisa lebih diketahui oleh orang. Atau misalnya kita, kamu kalau posting nih ya, posting di Instagram, nge-tag kita, nge-like kita, follow kita, kamu bakal dapat apa gitu. Nah, itu salah satu cara kalau kita pingin brand kita lebih dikenal. Jadi tentukan, kalau misalnya kayak pingin mass lebih banyak orang, berarti bisa kita pakai buy one get one free, atau buy two get one free, atau ya gitu. Terus pastikan stok ada cukup. Jangan sampai orang pesen mau beli, open PO, habis itu besoknya udah nggak ada barangnya. Aduh, kecewa banget ya. Setelah itu nggak mau beli lagi. Betul. Tentukan lalu strategi pemasarannya seperti apa, produk yang tepat untuk Anda. Tadi itu kita ngomong channel berarti. Jadi kalau produk saya itu hampernya harganya 1 juta yang isinya kristal-kristal, ya teko-teko kristal, itu tentu saja berbeda sama kalau hampersnya kita itu isinya snack yang cuma 250.000. Kita mau pakai channel yang mana gitu, dan bagaimana kita menempatkannya. Misalnya katakanlah kita sama-sama pakai Instagram misalnya, seperti apa kita menampilkannya supaya semua orang yang lihat, oh ya ini cocok nih sama aku gitu. Dan kita bisa lakukan tuh saja kalau di Instagram atau Facebook, kita sekarang bisa pakai ads. Jadi momentum itu bicara tentang bagaimana kita bisa ngikut momentumnya dan jualan lebih banyak. Paham ya? Jadi kalau kita cuma ngikut doang, katakanlah biasanya cuma ngikut doang ya karena sama-sama pas Ramadan, biasanya saya jualan 1.000 piece nih gitu. Bagaimana kita mengusahakan sesuatu supaya sama-sama ikut momentum tapi bisa jualan 1.500 gitu. Atau 1.200 piece lebih banyak. Itu kalau burung terbang itu angin di bawah dia yang ngangkat dia naik itu seperti itu. Momentum itu analoginya seperti itu. Kan apa ya, agak sayang kalau misalnya ada momentum tapi kita tidak manfaatkan gitu, Rick. Ya. Nah, pada saat itu kita bisa tarik nih timelinenya. Oke, kalau saya misalnya hari ini adalah hari pertama puasa, berarti saya mesti sudah mulai apa nih gitu. Supaya pada saat orang PO atau pada saat mereka pesan, itu saya sudah bisa kirim 1 minggu sebelumnya atau 1 minggu setelah Lebaran durasinya begitu ya. Jadi pastikan waktu-waktunya ini harus tepat. Terus tandain tuh. Biasanya kalau di media sosial kan kita punya analitiknya ya. Analitiknya itu sebetulnya menunjukkan kepada kita jam mana yang paling baik buat kita untuk mempromosikan barang kita, atau jam mana yang mengupload konten yang pas. Jadi misalnya kalau saya ngurusin beberapa sosial media, beberapa klien ya, mereka biasanya kalau misalnya jam 9 sama jam 6 sore ini, berarti saya harus memastikan saya upload konten sebelum jam 9. Biasanya tenggatnya itu 1 jam. Jadi paling tidak saya jam 8 sudah harus upload. Karena pada saat orang itu cek jam 9 udah muncul. Demikian juga dengan yang jam 6 sore. Saya paling setidaknya jam 5 sudah saya upload supaya jam 6 pada saat mereka akses online-nya itu mereka sudah bisa upload. Dan ini yang apa ya? Yang sayangnya jarang disadari oleh para pemilik usaha, bahwa melakukan promosi atau melakukan kegiatan di online itu butuh konsistensi. Iya, betul, nggak bisa 1-2 kali upload terus langsung jadi rame. Bahkan saya pernah tes nih Rick. Informasi yang sama, saya upload mungkin sudah 10 kali, maksudnya 10 kali itu ada intervalnya gitu ya. Katakanlah 1 minggu sekali kita upload materi yang sama. Setelah 10 kali itu pun masih ada orang yang tanya tentang informasi itu, bayangin. Sampai kita mikir, lah itu kan sudah kita upload.
dan itu udah berkali-kali uploadnya, kok masih tanya yang ini lagi sih gitu. Jadi memang di sosial media itu seperti begitu. Jadi jangan sampai kita cuma mikir sekali promosi nggak ada yang nggak ada yang respon gitu. Betul, ya. Misalnya nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang ngapa-ngapain, terus kita langsung kayaknya barangku nggak disukai deh, kayaknya nggak ada yang mau beli deh gitu. Padahal di sosial media itu kita kan ya bayangin kita aja, kita kalau dapat informasi itu kan cuma sekian detik. Habis itu kita terima informasi yang lain itu sudah lupa tuh yang lama-lama. Jadi kita harus memastikan bahwa informasi kita itu tepat sasaran dan tepat waktunya dan berkali-kali. Oke. Jadi misalnya nih saya bilang sama Rick, kamu tahu nggak temanku itu buka ini ayam geprek, enak banget gitu misalnya. Iya. Saya pertama kali ngomong sama kamu gitu, terus kamu bilang, oh ya, di mana? Saya bisa order apa enggak gitu kan ya. Terus saya bilang, itu waktunya setelah kamu makan gitu. Waktu saya ngomong ini kamu udah kenyang. Jadi kamu, tapi kan saya udah kenyang. Besok aja deh. Besoknya ingat nggak? Nggak bakal ingat. Mungkin kalau pas lagi pengen banget. Exactly. Gitu. Tapi kan saya pasti ngomong sama kamu, ketemu saya lagi, ngomong lagi nih, Rick, ayam geprek udah coba belum gitu kan? Ketemu kamu lagi, sampai saya ketemu beberapa kali baru kamu tuh nancep kan? Oh iya, jangan nanti muka saya seperti ayam geprek gitu. Nggak gitu. Maksudnya tapi itu analoginya. Kalau misalnya kita mau konsisten, mau informasi kita itu ditangkap sama orang di sosial media, mau nggak mau harus repetitif. Kalau enggak bakal hilang gitu ya. Oke, jadi butuh konsistensi, tapi begini Bu Ruwani, kita kan kadang kepengen postingan kita ini kan bisa dilihat banyak orang, promosi kita kepengen dilihat banyak orang. Kadang ada orang yang iri Bu, secara nggak langsung iri dengan itu kok bisa viral ya? Saya kok nggak bisa, tapi kan viral itu kan tidak bisa dipaksakan. Nggak bisa diprediksi juga. Iya, tiba-tiba aja viral. Kayak yang kapan lalu ada orang jual ogading, roti goreng, itu aja udah viral dengan begitu aja gitu. Tapi kita kan nggak bisa prediksi. Tapi ada kemungkinan untuk postingan kita ini kan dilihat sama banyak orang, tapi tidak Bu. Itu langkah praktisnya selain kita konsisten, apa yang harus dilakukan? Mungkin kita punya teman yang lebih terkenal dari kita. Apa itu namanya? Influencer. Mungkin Ricky lebih terkenal dari Erik, kamu jadi influencer gitu kan. Jadi atau endorser ya. Jadi kan ada beberapa produk atau beberapa brand itu yang pakai endorser, kayak misalnya artis yang terkenal atau misalnya tokoh-tokoh yang lebih terkenal, yang punya massa, yang punya follower banyak, sehingga pada waktu kita upload produk kita di akunnya dia, kita bisa dipaparkan informasi tentang produk kita kepada lebih banyak orang, kan tujuannya begitu ya. Milih influencer atau endorser itu kita masih hati-hati juga, jangan sampai nggak cocok sama produk yang kita bawakan. Oh iya, benar. Ya, jangan sampai. Kan influencer kan juga karakteristiknya macam-macam juga kan ya. Itu yang saya selalu cerita begini. Sekarang kalau saya jualan berlian, sama saya jualan yang drastis ya, ember buat cuci baju gitu ya. Kan nggak mungkin toh kita pakai endorsernya berlian untuk yang ember. Demikian juga sebaliknya. Kecuali embernya ada berliannya. Itu lain lagi ya. Ngomong yang lain. Tapi menentukan profil seorang endorser yang cocok dengan produk kita itu at least nilai-nilai yang dia tampilkan di akunnya dia itu selaras sama nilai-nilai produk kita. Jadi kalau misalnya produk kita itu adalah produk yang ramah lingkungan misalnya gitu kan, ini isu-isu yang lagi banyak dibicarakan ya, ramah lingkungan. Nah, apakah endorser kita itu juga menganut ramah lingkungan juga gitu? Atau kalau enggak kan jadi dia hancurin merek kita gitu. Kalau enggak, kalau kebalikannya. Jadi itu hal-hal yang kita bisa lakukan untuk apa istilahnya menaikkan paparan informasi produk kita kepada orang lain. Hal yang lain yang kita lakukan selain konsisten tadi itu kita promo, jadi pakai ads. Terus pakai influencer atau pakai endorser. Lalu yang lain adalah juga bekerja sama dengan orang lain.
Jadi Oke. misalnya bekerja sama dengan mereka yang punya target market yang sama. Jadi misalnya nih, saya tadi tuh jualan baju batik Iya. misalnya. Nah, baju batik ini bisa dibuat hamper. Untuk lebaran bisa Oh, dibuat iya. hamper. Saya jualan kue untuk Betul. hamper lebaran. Misalnya. Akhirnya kolaborasi. Yes, kolaborasi. Oh. Itu juga bisa dilakukan. Jadi istilahnya saya punya masa sebagai pembuat kuki, Ricky punya masa sebagai penjual batik misalnya gitu ya. Nah, masanya kan berbeda. Kalau pada saat yang bukan Ramadan gini masanya Iya. bisa beda kan ya. Satu orang pencinta batik, satunya pencinta kue gitu. Nah, ini sebetulnya bisa dikombinasi. Jadi kita bisa melakukan aliansi, bisa melakukan kolaborasi kayak gitu supaya produk kita paparannya jauh lebih besar. Oke. Itu secara online ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan ketika memang paparan informasi ini bisa dilihat sama banyak orang. Tapi kalau boleh tahu Bu Ruwani, dari sekian banyak langkah-langkah yang tadi Bu Ruwani kasih begitu, yang punya peluang paling gede yang mana kira-kira? Dari pengalaman atau? Dari pengalaman mungkin. Peluang paling besar. Ya. Kalau kita punya endorser yang Iya. bagus, cocok sama kita, dan dia bersedia untuk bekerja sama kita, itu peluang besar bisa berhasil. Jadi Oke. maksudnya viral ya. Yang kedua, kadang-kadang kita nggak nemu endorser yang cocok. Yeah. I have to say this, konsistensi promosi atau konsistensi menggunakan ads. Oh, oke. Kadang-kadang kan orang mikir gini loh, Iya. pas saya promo aja pakai ads. Kalau pas saya nggak lagi punya produk yang dipromoin, saya nggak pakai ads, ya kan? Oh iya benar. Ada kan yang gitu. Atau saya pasang ads atau bayar ads cuma sebulan aja, abis itu Setelah enggak itu nggak usah. gitu. Ternyata kalau saya temukan belakangan ini, semakin konsisten kita menggunakannya dengan ads, semakin baik hasilnya. Karena hasilnya itu enggak naik turun gini. Pernah kan ya, kalau kita pakai ads tuh naik. Iya. Kalau pas lagi nggak promosi, Turun banget. jeblok. Promo naik lagi. Nah, kalau ini kita bisa lakukan begini meskipun naik turun, tapi turunnya itu ujungnya naik gitu. Iya. Goncang tapi naik. Nah, itu yang saya lagi uji coba juga sama customer. Sehingga kita sama klien ya, salah satu klien. Sehingga kita bisa tahu, oh berarti kalau saya nge-add materi yang ini hasilnya begini, kalau nge-add materi yang ini hasilnya begini, jadi saya bisa punya banyak sekali variasi materi yang saya bisa ads-kan. Itu salah satu teknik juga sih kalau kita nggak mau pakai endorser, karena kalau pakai endorser tuh biasanya biayanya cukup mahal buat mereka yang sudah viral ya, atau sudah maksudnya punya masa banyak, itu biasanya lebih mahal. Betul. Kalau ternyata juga ads pun juga tidak terlalu mahal. Iya. Kalau dilihat ya Iya. saya beberapa tahu Facebook Ads sama Instagram Ads pun harganya sangat-sangat terjangkau gitu Bu Ruwani ya. Tapi kita mungkin sekarang beralih ke berbicara tentang channelnya. Yes. Ini kan berbeda-beda. Seperti Bu Ruwani tadi bilang bahwa masanya orang yang jual berlian sama masanya orang yang jual ember kan pasti berbeda. Nah, menentukan channel yang tepat ini yang kadang orang kan masih ambigu, Bu. Yes. Instagram ini peruntukannya untuk apa, Facebook peruntukannya untuk apa, mungkin seperti itu. Oke, kalau masanya untuk customernya di bawah 35 tahun, saya sarankan pakai Instagram aja. Betul. Untuk produk yang klasifikasinya menengah atas. Oke? Ya. Di bawah 35, klasifikasinya menengah atas. Kalau Facebook di atas 40 soalnya. Tapi sejujurnya saya sudah nggak pakai Facebook. Jadi saya klasifikasinya di bawah 35. Betul. Targetnya emang seperti itu ya, Bu ya. Ya. Jadi yang agak tuaan itu kalau misalnya jualan apa ya? Jualan real estate, jualan yang lebih mapan, ya bisa menggunakan Facebook, karena biasanya yang lebih senior itu menggunakan Facebook. Mereka menggunakan Instagram juga, tapi untuk melihat cucunya gitu, untuk melihat anaknya atau cucunya. Tapi jarang mereka yang betul-betul aktif di Instagram. Kebanyakan yang saya tahu di Facebook kalau yang lebih senior. Oke. Gitu ya.
Channel yang lain adalah kalau kita mau mass, tadi adalah marketplace. Kan kita sudah banyak sekali ya marketplace di Indonesia, mungkin ada 3 atau 4 kali ya yang pas gitu. Dan tentu kan juga setiap marketplace itu punya istilahnya apa ya, punya kekhususan gitu ya. Betul. Jadi ada satu marketplace tuh yang misalnya kosmetik perempuan, fashion di situ gitu. Satu lagi semua barang ada di situ. Betul. Satu lagi yang lebih khusus, lebih banyak cowoknya di situ, barang teknis. Ya itu kita mesti kenalin, terus dicocokkan sama produknya kita. Produknya kita itu masuknya di mana? Kalau kita nggak ngerti produk kita luar dalam itu masalah. Jadi kita perlu tahu nih produk kita luar dalam itu seperti apa, dan kemudian kita kalau di marketing, ilmu marketing yang dasar tuh biasanya kita tanya, siapa sih sebetulnya yang bisa beli barang saya? Siapanya itu laki apa perempuan kalau gender ya? Umurnya berapa? Range umurnya berapa? Sosioekonominya seperti apa? Menengah atau menengah atas, menengah bawah atau bawah? Nothing's wrong with the maksudnya tidak ada yang salah dengan pensegmenan itu. Karena menentukan segmen itu artinya kita tahu persis siapa sebetulnya yang jadi customer kita, ya kan? Kalau memang produk kita itu ada di segmen yang kategori masyarakat bawah, berarti channelnya pakai apa? Nggak mungkin pakai yang sophisticated. Pasti modelnya akan pasar basah, pasar apa tuh? Yang pasar Rebo apa pasar apa gitu ya. Kalau channel mungkin disesuaikan dengan ya itu tadi yang paling pasti adalah karakter produknya kita seperti apa ya. Dan mungkin untuk siapanya. Siapa yang bakal beli gitu. Betul. Misalnya tadinya contohnya berlian tadi. Aku buka toko di pasar jualan berlian, nggak ada yang beli. Memang itu bukan marketnya gitu. Betul. Gimana? Iya. Tapi kalau aku jualan ember, pasti banyak yang beli. Aku pergi ke pasar karena orang beli ember kebanyakan di situ gitu kan. Paling sederhana gini ya, waktu pas mulai pandemi itu gimana sih kita supaya bisa jualan langsung gitu kan? Kita lihat tuh kontak di telepon. Kontak di telepon itu kan ada teman-teman kita selain grup WhatsApp ya. Kontaknya, teleponin aja satu-satu, ya aku punya barang ini, sekarang aku jualan ini, kamu mau pesen nggak gitu, tembak aja langsung. Maksudnya kalau mau cepet ya, karena kita kan masa-masa desperate harus doing something yang harus cepet juga ya Bu. Mungkin nanti juga diterangkan sama Bu Ruwandi tentang momentum gitu, bagaimana cara memanfaatkannya dan sebagainya untuk online bisnis. Tapi sekarang mungkin kita lebih ke gimana caranya supaya kita bisa memilih atau kita bisa punya strategi bisnis yang baik tuh. Kalau momen Lebaran sebetulnya momen Lebaran tuh kan masanya cuma sebulan ya Rik. Betul. Jadi kita harus pastikan bahwa kita punya, ini bukan untuk semua pengusaha, ya nggak semua pengusaha bisa ikut momentum ini ya. Artinya kalau kita mau punya strategi yang baik, kita harus perlu tahu tadi antara lain produknya apa dan kita marketnya siapa. Itu semakin detail semakin baik. Semakin detail tuh artinya gini, kalau produk saya dikompetkan sama produknya kompetitor, punya saya tuh yang paling bagusnya mana, kompetitor tuh yang mana. Jadi waktu ada pertanyaan-pertanyaan atau ada feedback dari customer, kita bisa langsung jawab, oh iya kalau punya saya begini-begini, misalnya cookies yang sehat gitu. Oh saya nggak pakai gula, saya pakainya ini bahan pengganti gula misalnya gitu. Atau saya sama sekali nggak pakai gula, saya pakainya buah segar yang manis. Jadi manisnya itu udah datang dari buahnya. Jadi sama sekali. Jadi hal-hal seperti itu kita perlu sangat teliti ya ngelihatnya, dipelajari, dianalisa gitu. Kalau strateginya tadi kan kita ngomong nih, mau yang mass production atau mau yang mass production low margin atau quality production tapi high margin gitu. Ada beberapa ide sih yang kita bisa kerjakan waktu Lebaran ini ya, karena kan ada orang itu yang cuma hidupnya waktu Lebaran.
Betul. Ya. Jadi misalnya kalau hari biasa nggak ada takjil, hari ini ada takjil gitu. Iya. Dan itu juga pengusahanya bisa muncul pada waktu takjilan doang. Betul. Dan masanya memang cuma 3 mingguan kayaknya ya, 3 atau sampai 4 minggu gitu. Jadi mengelola dan memanfaatkan peluang. Jadi kalau peluangnya ada, ya kenapa enggak? Kalau misalnya, oh saya bisa masak kolak enak, ya udah bikin aja gitu, ya kan? Open PO kah? Atau tawarin teman-temannya gitu. Dan pelajari betul-betul kalau kita misalnya mau sudah pastikan mau menggunakan Instagram gitu misalnya ya tadi ya, kalau kita ngomong online ya. Pastikan saya tahu bagaimana menggunakan Instagram dengan optimal. Jadi optimal itu artinya apakah saya harus menggunakan hashtag, atau saya menggunakan ads, atau saya harus menggunakan konten visual yang seperti apa, atau saya harus menampilkan video, atau saya harus banyak-banyak kasih story. Ya kalau contohnya Instagram ya. Sama juga di Facebook. Kalau Facebook ini sebetulnya analisanya seperti apa? Karena setahu saya Instagram sama Facebook itu kan meskipun satu perusahaan tapi beda market gitu ya. Jadi ada iklan-iklan itu yang misalnya kita iklankan similar dengan follower kita yang sekarang. Ada tuh kan, ada salah satu fasilitas di Instagram maupun di Facebook yang bisa mengiklankan kepada orang-orang yang similar profilnya dengan profil followernya kita. Nah kalau itu yang kita yang kita ads kan biasanya cukup banyak hasilnya, cukup baik. Bisa disampaikan ke kawan Merdeka mengenai bisnis online ketika momentum seperti ini? Ya, gunakan momentum dengan tepat, dengan cara yang tepat sehingga hasilnya bisa optimal gitu. Jangan mentang-mentang kita pakai momentumnya kita nggak lakukan apa-apa. Yang tadi kita ngomong, ya biasanya kalau ada momentum ini saya jualannya 1.000. Kenapa kok nggak kita lakukan sesuatu supaya jualannya 1.200 atau 1.500 gitu kan? Jadi ya pakai momentum dengan dengan produk yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan menentukan segmen target yang tepat. Oke, jadi ya kalau semisal mau dilakukan dari sekarang sih belum terlambat. Belum terlambat, masih ada waktu. Betul, pokoknya sekarang yang penting adalah bagaimana kita tahu dulu produk kita karakteristiknya seperti apa dan marketnya kita ke arah mana, baru bisa menentukan channel ya Bu Ruwani ya. Oke, untuk kawan Merdeka yang mungkin kepengen kontak langsung dengan Bu Ruwani, konsultasi langsung bisa kemana Bu Ruwani? Bisa kontak saya di Instagram saya di Ruwaniwati atau di humaninc.us, HUMANINC.US. Nah, itu dia tuh kawan mereka. Jadi buat Anda yang kepengen tahu ya kan apa aja aktivitasnya di sana Bu Ruwani ya, dan juga apapun yang Anda butuhkan terkait dengan konsultasi bisnis bisa langsung ke Bu Ruwani atau di Instagramnya Human Inc. Sekali lagi terima kasih Bu Ruwani. Thank you Ricky. Sudah ngobrol-ngobrol hari ini. Semoga saya lapar ya. Iya, saya lapar kepengen mencoba UMKM. Semoga kawan mereka juga puasanya lancar, lebaran juga semoga lancar, dan bisnis online-nya juga mudah-mudahan juga lancar kawan Merdeka. Saya Ricky Giovanno untuk Glam Talk hari ini dan sampai jumpa di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.